Halo Virgo, welcome back to my channel. Virgo, apa kabar semuanya? Semoga Virgo selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Nah, Virgo, readingan kali ini kita bertemakan tentang takdir yang ditakdirkan buat kamu. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kita cari posisi yang enak ya. Oke, kita akan shuffle kartunya dulu. Buat Virgo. Ingat juga ya, ini bacaan secara general. Tidak semua yang akan resonate buat kamu atau hanya beberapa aja yang resonate, dan jangan kamu paksakan untuk resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, boleh menonton video ini sampai akhir, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Nah, di sini juga bisa vice versa. Jika kamu memfokuskan seseorang di sini, otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Bisa juga ya, bisa saja nanti yang kebaca energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Kita di sini akan melihat inisial dia. Inisial dia seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu ataupun menjadi musuh kamu ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Ada B, bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Dan di sini aku melihat ada kondisi di mana kamu merasa sulit untuk move on. Sulit untuk melupakan seseorang. Sulit untuk menerima seseorang juga. Artinya ada hati yang tertutup di sini. Dengan masalah-masalah yang dulu pernah kamu hadapi di masa lalu, itu yang membuat kamu merasa kayak trauma gitu ya. Kayak merasa seakan-akan orang yang datang lagi nantinya itu adalah orang yang sama begitu loh. Yang nantinya akan menyakiti aku. Nah, itu yang membuat kamu trauma di sini. Tapi di sini bisa dikatakan seseorang ini akan bisa mengobati luka hati kamu. Atau di B ini ya, inisial B ini, bisa dikatakan seseorang ini akan bisa menyembuhkan luka hati kamu. Dan akhirnya disitulah kamu bisa bebas. Membebaskan dia dari diri kamu. Ya, bebaskan diri kamu dari energi-energi negatif. Dan semoga seseorang ini akan datang kepada kamu yang ditakdirkan oleh semesta buat kamu di sini adalah orang yang tepat buat kamu. Bisa membebaskan diri kamu dari segala hal-hal yang negatif. Oke. Buat Virgo, kita lihat di sini lagi, apa lagi di sini? R, rekonsiliasi. Nah, seseorang dari masa lalu yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Nah, ini tadi alasan kenapa kamu sulit membebaskan diri kamu. Karena orang di masa lalu ini selalu datang ke kamu. Selalu menghantui hidup kamu ya. Selalu datang ke dalam mimpi kamu, kepikiran kamu. Itu yang mungkin yang membuat kamu merasa sulit untuk membebaskan diri kamu dari dia. Dan di sini dia benar-benar menginginkan untuk kembali ke kamu. Ya, orang di masa lalu yang dulunya mungkin dia merasa bersalah atau dia yang toksik atau dia yang suka on off, dia mungkin suka ghosting gitu ya, ataupun dia di sini yang uh, memanfaatkan kamu dalam segi fisik, materi, lain-lainnya ya. Jadi arti kata itu memanfaatkan itu banyak sekali. Apakah dia di sini hanya mencari kesenangan dia atau hanya melampiaskan hasratnya dia? Ya, bisa saja. Nah, tapi akhirnya di sini rekonsiliasi ini terjadi pada diri kamu. Seseorang mungkin dulu yang di masa lalu yang sangat menyakiti kamu, dia datang. Seakan-akan mungkin dia ingin memulai kembali, membangun kembali hubungan bersama kamu. Mungkin karena dia melihat bahwa ya, kamu orang yang berbeda dari dulu. Kamu orang ternyata aku menyadari bahwa kamulah orang terbaik buat aku. Begitu. Ya, bisa saja itu sebagai dari mereka yang merasakan ya. Merasakan ada perbedaan atau perubahan dalam diri kamu. Sehingga dia begitu kuat untuk berjuang mendapatkan kamu di sini. Rekonsiliasi. Ya.
Atau bisa dikatakan dia datang ke kamu ingin meminta maaf, ingin melepaskan karmanya dia, ya. Karena dia bisa saja saat terpisah dari kamu dia menyadari bahwa ya ternyata aku tersiksa setelah lepas dari kamu. Ternyata hati aku tidak nyaman begitu loh. Saat berjauhan dari kamu, ternyata kamu itu yang terbaik bagi aku. Karena selama ini saat aku terpuruk pun kamu selalu ada buat aku. Saat aku menyakiti kamu, kamu selalu sabar. Itu yang membuat nilai plus dari diri kamu yang dia lihat. Begitu, ya. Ini rekonsiliasi. R. Siapa dia? Apakah kamu merasakan itu? Seseorang di masa lalu kamu yang ingin kembali ke kamu atau ada kondisi di sini kamu yang sudah memiliki pasangan masing-masing dia datang kembali begitu. Tapi ingat ya, buat Virgo, bagi rumah tangga kamu ini bagi yang kamu yang sudah menikah misalnya ya, Kak, apakah dia akan datang, Kak, pasangan aku? Ataupun pasangan kamu beranggapan pasangan kamu itu orang di masa lalunya atau mantannya akan datang. Nah, jika kamu tidak merasakan apa-apa terhadap pasangan kamu abaikan readingan ini ya. Karena tidak semua harus bisa resonate dengan kamu. Cukup kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Tapi jika kamu memiliki masalah dengan pasangan misalnya, sebagai contoh, kok sekarang dia kemana-mana HP-nya nggak pernah tinggal ya? Kok HP-nya sekarang dikunci ya? Gitu ya. Nah itu boleh kamu curigai ya. Jadi boleh ditanyakan, tapi jangan dicurigai. Coba bicarakan baik-baik dengan pasangan. Nah, disitulah hubungan kita itu akan merasa bahwa ya kita akan menjadi hubungan yang apa ya pasangan yang begitu apa ya kayak sejati lah gitu ya bisa dikatakan seperti itu gitu ya itu hanya beberapa ya. Oke, semoga di sini seseorang yang ingin kembali ke kamu ini bisa kamu pelajari lagi pribadi dia seperti apa. Apakah dia sudah berubah selama ini? Apakah dia memang menginginkan kamu untuk mencari kebahagiaan, ketulusan? Nah, kalau itu memang kamu sudah dapatkan, tapi jika kamu masih mencintai dia, ya silakan kamu untuk melanjutkan hubungan ini bersama dia. Tapi jika tidak, apalagi jika kamu yang sudah memiliki pasangan dan kamu bahagia, kamu abaikan dia, apalagi dia orang yang pernah menyakiti hati kamu, oke? Nah, di situ. Jangan karena kamu, "Kak, suami aku orangnya dingin, dia tidak perhatian sama aku, sementara orang di masa lalu aku sekarang lagi datang nih ke aku dan dia suka perhatiin aku, apa aku," gitu ya. Jadi seakan-akan kamu merasa sangat dihargai dan dianggap. Nah, coba kadang kala kalau saat suami kita mungkin cuek, mengabaikan kita, tapi perhatian mungkin sekali dia baik ataupun dia tidak memiliki suatu masalah dengan kamu ataupun dia tidak menghadirkan orang ketiga, mungkin sifat dia seperti itu atau mungkin bawaannya dia seperti itu. Jadi kamu harus mengerti. Nah, begitu. Dan kamu tidak perlu melayani masa lalu kamu. Ya walaupun dia perhatian sama kamu, walaupun mungkin dia kamu anggap lebih dari pasangan kamu. Nah, saat kamu mungkin melayani masa lalu kamu sementara hubungan kamu dengan pasangan kamu baik-baik aja, nah itu yang akan menghancurkan rumah tangga kamu. Nah, ya, oke. Itu sekadar apa ya, intermezzo aja untuk mengingatkan kembali kepada kita-kita yang sudah menikah. Jika seseorang yang ingin rekonsiliasi sama kita, sementara kita sudah memiliki pasangan, kamu harus benar-benar berhati-hati. Kadangkala itu adalah cobaan bagi kita. Kadangkala itu adalah ujian bagi kita ya. Oke, kita kali lagi di sini. Siapa dia? Y. Membuka hati, memberi dan menerima energi lain. Artinya ini ada beberapa diri kamu yang tadi kita bicarakan sulit membuka hati dan kamu tidak ingin kembali ke masa lalu yang dia ingin rekonsiliasi ya. Kamu buka hati kamu untuk orang lain. Dan aku melihat di sini akan ada seseorang yang akan bisa membuka hati kamu, yang bisa akan membahagiakan kamu, mengobati luka hati kamu ya. Aku melihat di sini ada ya. Buka hati kamu selebar-lebarnya agar seseorang yang akan datang kepada kamu itu bisa merasakan cinta kamu juga. Jangan kamu terpaku dengan masalah ya di masa lalu kamu yang begitu sangat menyakitkan kamu. Jangan jadikan itu sebuah trauma bagi kamu. Bukan kamu aja yang merasakan hal itu. Banyak orang-orang yang mungkin merasakan hal seperti itu. Ya, oke. Harga diri. Mencintai diri sendiri akan membuat kamu lebih menarik. Nah, jika kamu belum bisa membuka hati kamu, sekarang cintai diri kamu, hargai diri kamu, sayangi diri kamu. Nah, saat kamu merasakan itu, ya
Aku kan harus sayang nih kepada diri aku. Apa yang harus aku perbuat untuk diri aku sendiri, gitu ya. Ya jangan sakit hati kamu, jangan sakiti diri kamu dengan mengingat masa lalu yang begitu menyakitkan ya. Lupakan masa lalu, bahagiakan kamu, cari kebahagiaan kamu ya. Nah, itu. Itu yang aku lihat di sini. Dan seseorang itu akan bisa membuat harga diri kamu kembali dan bisa membuat kamu begitu menyenangkan hidup ini ternyata ya. Oke. Ungkapkan cinta. Saat seseorang mungkin sudah merasakan suatu perasaan kepada kamu dan dia sudah mengungkapkan cinta kepada kamu, ya mungkin dengan kondisi kamu yang single, ya apa salahnya kamu coba untuk menjalin hubungan, tapi kamu juga harus bisa melihat dia itu orang yang bagaimana. Apakah dia pantas untuk dicintai? Apakah dia pantas untuk dimiliki? Nah, semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menilai seseorang nantinya. Dan di sini ekspresikanlah dan katakan kalau kamu mencintainya. Ada C di sini, inisialnya. Ya, apakah di sini kamu berteman sama dia? Mungkin dalam pertemanan itu begitu banyak hal-hal yang menyenangkan. Dan dalam pertemanan itu kan kita sudah tahu nih keburukan masing-masing gitu ya. Dan kita bisa menerima kekurangannya dia dan keburukannya dia. Nah, disitulah akhirnya cinta itu tumbuh. Jika cinta itu tumbuh dengan rasa seperti itu, artinya itu ya takdir kamu. Dan kamu akhirnya ditakdirkan dengan seseorang yang tepat. Walaupun mungkin di awal kamu ketemu dulu dengan orang yang salah. Itu takdirnya kamu ya. Aku selama ini Kak ketemu dengan orang yang salah Kak. Ya, begitu. Dan aku merasakan Kak nggak pernah ada yang tulus gitu loh. Nah, apakah itu takdir aku? Tidak. Takdir itu juga bisa kita rubah. Bagaimana caranya? Ya, meminta kepada Tuhan. Kadangkala yang kita anggap itu takdir, sebenarnya adalah itu proses kita. Proses kita untuk menuju kebahagiaan. Proses kita untuk menuju ke dewasaan kita. Ya, proses kita untuk bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Begitu. Jadi harus kamu berpikir positif dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Tetap syukuri. Karena segala sesuatu itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Buat Virgo. Virgo, yang kamu ingin personal reading atau coaching silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya. Buat Virgo. Oke, maaf. Apalagi di sini yang akan terbaca takdir kamu. Kita akan coba lihat di sini. Ini energinya juga bisa maju mundur ya. Kadangkala ini energi sudah pernah kamu rasakan ataupun kadangkala sekarang kamu rasakan ataupun ke depan. Oke. Sini ada Seven of Swords. Ada The Lover. Ada Two of Wands. Dan ada The Hangman. Nah, ini kartunya bagus ya, walaupun kamu harus bisa melepaskan cinta kamu. Nah, ini ya. Dan ada Three of Pentacles. Kita sedulu zodiaknya ya. Ini Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Oke. The Lover ada The Gemini di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Artinya ya tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini ya. Oke. Baik. Nah, di sini ada Three of Pentacles. Sepertinya di sini kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin ya ditakdirkan buat kamu mungkin dalam dunia pekerjaan dulu nih. Kamu ditemukan mungkin dalam menjalin kerjasama dulu gitu loh. Wah, kita dalam dunia pekerjaan, aku ketemu kamu gitu loh. Dan kita berbisnis begitu. Dan kita join bisnis begitu. Dan kita melakukan kerjasama. Ternyata kerjasama itulah takdir bagi kamu ya, pertemuan awal kamu dengan dia. Ya, bisa saja ini terjadi dengan kamu. Beberapa dari kamu itu ketemu jodohnya itu kadangkala di tempat kerja. Atau memang kadangkala dia mungkin ada pertemuan-pertemuan penting dalam dunia bisnis kamu ya, rekan bisnis atau relasi kamu lah gitu ya. Dan ternyata di situ kamu menemukan
seseorang yang mungkin menjadi pasangan hidup kamu. Itu yang ditakdirkan. Oke. Dan kamu juga berhati-hati dengan siapapun orang yang akan dekat dengan kamu. Karena takdir itu bisa saja kita ditemukan dulu nih dengan orang yang salah. Agar yang seperti kita bilang tadi ya, bisa mendapatkan pelajaran dari sana gitu. Nah, dan aku juga merasakan ada energi kamu mungkin di masa lalu ya, ataupun saat ini ataupun ke depan. Kalaupun ke depan kamu ketemu seperti ini, nah semoga kamu sudah mendapat jawabannya. Apa yang harus kamu lakukan ya? Di sini ada seseorang yang mungkin akan membohongi kamu, ataupun ada seseorang yang mungkin memanfaatkan kamu di sini. Dan dia suka melakukan apapun di belakang kamu. Dan itu menjadi satu kebiasaan ataupun apalah bagi dia, ya. Nah itu, dan itu harus benar-benar kamu hati-hati dengan orang seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, kamu pasti merasakan hal itu nantinya. Jika kamu sudah mengetahui satu pun alasan dia mungkin membohongi kamu atau apa, mungkin udah berkali-kali nih kamu berikan kesempatan, tapi juga tidak pernah berubah. Nah, disitulah kamu harus bisa memutuskan apa yang harus kamu putuskan buat hubungan kamu dengan dia, ya. Buat Virgo. Dan di sini juga ada The Lover. The Lover ini menggambarkan suatu hubungan cinta yang terjadi antara kamu dengan dia. Tapi cinta itu tidak bisa disatukan, bisa saja ini rekonsiliasi. Yang dulunya kamu merasakan sangat cinta sekali tapi terpisah, lalu kamu memiliki pasangan masing-masing, tapi ketemu lagi. Nah, di situ muncul sebuah cinta. Dan itu yang harus kamu hindari. Karena kamu masing-masing sudah memiliki pasangan. Begitu ya. Itu rekonsiliasi ataupun kayak kamu yang benar harus berhati-hati. Kenapa? Jangan rusak hubungan kamu yang memang sudah bahagia. Oke? Abaikan orang-orang di masa lalu yang mungkin datang kepada kamu. Abaikan seseorang yang mungkin sudah menikah datang kepada kamu. Atau mungkin bisa saja ini bukan dia orang di masa lalu, bisa saja teman kerja kamu siapapun itu, dalam lingkungan kerja ataupun siapa itu ya. Dia yang sudah memiliki pasangan dan mencintai kamu. Atau di sini ada kondisi kamu yang single, tapi yang datang ke kamu itu adalah orang yang sudah menikah. Nah, semua tergantung kepada kamu. Jika kamu mau masuk ke dalam jebakan itu, silakan. Dan kamu akan merasa terlalu tersakiti nantinya. Selalu disakiti. Ya. Tetapi jika memang dia hubungan dia dengan pasangan bisa dilepaskan dan kamu mungkin menjadi seseorang pasangan dia nanti, tapi setelah dia lepas dari pasangannya, itu nggak apa, it's okay ya. Itu mungkin bisa saja takdir kamu. Kadang-kala takdir kita itu tidak bisa kita lihat, tapi kadang-kala takdir itu kita bisa atur gitu loh. Ya seperti apa ya tadi tadi yang aku contohkan. Seseorang mungkin datang kepada kamu, anggap kamu single ya. Tapi dia seseorang itu sudah memiliki pasangan dan dia bahagia bersama pasangannya. Dan di sini dia kayak ingin mencari kesenangan. Kamu abaikan dia. Tapi jika dia benar-benar sudah pisah dari pasangannya ya, memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dia memilih kamu ya, itu bisa kamu terima. Dan itu mungkin takdir kamu gitu loh. Ya. Oke. Buat Virgo. Dan di sini ada Two of Wands. Two of One ini seperti kamu kan ada di persimpangan nih. Kamu juga bingung, jalan mana yang aku ambil? Sementara ini sama, keduanya sama. Nah, ini tadi yang kita bahas ya, bahwa ya mungkin ini ada cinta. Sementara ini tidak bisa aku lepaskan. Itu yang membuat kamu bingung. Atau di sini mungkin kamu tidak bisa membuka hati kamu. Aku mencintai ini, tapi ini ada peluang buat aku untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, mana yang kamu pilih? Oke. Di sini ada The Hangman. Ya, keluarlah kamu dari kondisi kamu saat ini. Kondisi yang membebani kamu, kondisi yang membuat kamu terjebak, kondisi kamu yang membuat terpuruk. Bebaskan diri kamu dari kondisi-kondisi itu. Karena di sini ada The Hangman. Saat kamu sudah merubah diri kamu, nah, di sini akan ada sesuatu yang kamu perjuangkan itu akan terwujud. Baik itu dalam hal finansialnya kamu, baik itu dalam hal percintaannya kamu, aku melihat di sini. Ada Knight of Wands. Sesuatu harapan kamu itu akan bisa kamu dapatkan. Di sini karena ada keberanian ya di sini. Ada perjuangan, ada energi yang cukup besar di sini. Yang terlihat ya. Jadi seakan-akan apapun yang terjadi di kehidupan kamu sebelumnya, jika kamu bisa berjuang untuk merubah semuanya, itu akan bisa berhasil. Ya. Kamu akan mencari kebahagiaan dan itu akan kamu dapatkan. Oke. Buat Virgo. Nah,
Kita akan lihat di sini, pesan buat kamu. Pesan buat kamu ya, buat Virgo. Pesan ini semoga bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu ya. Kita akan coba lihat pesan apakah di sini. Ada kesetiaan. Aku mungkin tidak selalu bersamamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah kamu akan bersamaku tepat dalam hatiku. Ini ada kondisi kamu yang mungkin yang LDRan atau yang lagi terpisah dari dengan jarak ya, atau ada hubungan yang terjedah di sini karena sesuatu hal, bisa saja dia masih mencintai kamu. Jadi cobalah untuk setia. Juga ini juga masuk ya ke dalam kondisi di mana kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin di masa lalu sementara kamu sudah memiliki pasangan, setialah kamu pada pasangan kamu, oke? Jangan tergoda dengan hal-hal yang mungkin tidak pasti. Jangan tergoda dengan hal-hal yang menghancurkan kamu nantinya, oke? Nah, ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap. Ya, begitulah. Kamu harus ikhlas melepaskan dia. Karena jika dia tidak jelas ya, buat apa kamu pertahankan ya? Di sini ada kekuatan. Tidak ada yang berkata kamu tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka dan air matalah yang membuatmu lelah. Lebih kuat maksudnya. Oke. Nah, kekuatan. Jadi boleh, kita sedih boleh, menangis boleh. Ya. Dan kadangkala itu yang membuat kita banyak belajar dan akhirnya kita menjadi seorang yang kuat. Ya, gitu. Dan sini ada pengkhianatan. Dalam hidup pasti ada kecewanya. Kecewa boleh saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Oke? Itu, jadi ingat, saat kamu dikecewakan, saat kamu dikhianati, ingat, itu bukan takdir baik kamu. Artinya takdir buruk kita juga ada. Ya mungkin itu. Dan itu bisa dikatakan proses kamu untuk mencapai kebahagiaan kamu, ya. Jadi jangan selalu disesali. Oke? Terakhir, pengertian. Aku melihat versi terbaik darimu dan juga terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Inilah seseorang jika kita melihat dia dari sisi buruknya dan kita bisa menerima dia, itu akan membuat hubungan kita akan menjadi bahagia. Dan saling pengertian itu yang penting dalam satu hubungan ya. Berkali-kali aku selalu menyebutkan pengertian, bahwa pengertian itu adalah suatu uh, poin yang cukup penting dalam menjalin suatu hubungan. Oke? Buat Virgo. Nah, semoga ini bisa akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu ya. Karena readingan ini buat orang-orang punya masalah dan semoga mendapatkan solusinya. Oke. Nah, buat Virgo mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.